Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya, sehat kan? Sehat. Sehat. Ya, alhamdulillah sehat ya, meskipun kita masih tetap harus belajar di rumah. Tetap stay at home ya anak-anak, tapi tetap semangat. Hari ini kita memasuki Ya, terima kasih yang sudah gabung dengan Ibu ya di sini. Ada Ibu lihat ada Lydia Hairunisa ya dari kelas 7D ya. Kemudian itu ada Bilkis dari kelas 7. Bilkis itu 7C ya kalau nggak salah, atau A? 7C. 7C ya. Ada Farhan dari 7A, terima kasih. Untuk yang lainnya Ibu tidak bisa menyebutkan satu persatu ya. Terima kasih sudah absen untuk menghadiri, untuk menyaksikan atau mengikuti Zoom meeting Mapel IPA ya. Tetapi sebelum kita mulai materi tersebut, mari kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, marilah kita mulai materi. Ya, ada yang ditanyakan barangkali anak-anak? Sudah siap kan semuanya? Ya, sudah. Terima kasih ya sudah gabung. Sekarang kita memasuki materi yang pertama di semester pertama semester kedua kelas 7. Materi yang akan Ibu sampaikan yaitu mengenai sistem organisasi kehidupan. Di mana di dalamnya nanti di sini ada kompetensi dasar dan ada kompetensi intinya. Untuk kompetensi inti itu diharapkan bisa memahami pengetahuan, baik secara faktual, konstekstual, dan prosedural, di mana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian. Kemudian bisa mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, baik itu dalam menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, baik dalam bentuk menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang. Biasanya disesuaikan dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Sedangkan kompetensi dasarnya memahami sistem organisasi kehidupan, mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel, membuat modul struktur sel tumbuhan. Nah, itu mengenai kompetensi dasar dan kompetensi inti. Marilah kita mulai materi tersebut. Coba kalian perhatikan pohon mangga yang ada di rumah kalian, atau yang tidak punya pohon mangga silakan kalian lihat pohon mangga tetangga ya. Ada apa saja di situ anak-anak? Ada yang bisa menjawab? Kalau kalian lihat pohon mangga di rumah, apa yang bisa kalian atau yang kalian lihat ada apa saja di dalam pohon mangga tersebut? Anissa barangkali? Lydia, mana Lydia? Kenapa? Lydia, mana Lydia?
Ya, salah satunya yang bisa kalian lihat dari pohon mangga itu apa? Ada apa saja di dalam pohon mangga? Halo, anak-anak. Kedengaran tidak? Kedengaran. Buku paketnya coba dilihat, buku paketnya. Buka buku paketnya ya. Bab 1 di semester 2. Biar bisa interaktif nanti dengan Ibu. Speakernya didekatkan ya. Diaktifkan speaker HP-nya ya. Ya, Bu. Nah, coba apa yang bisa kalian lihat kalau kalian ada pohon mangga di depan rumah? Ada daun. Ada daun. Ada mangga. daun, ada apa lagi? Buah, Ada buah, bunga, ada bunga dan sebagainya. Nah, itu yang biasa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yang biasa disebut dengan organ. Tetapi dalam istilah organ itu baik pada hewan, tumbuhan maupun manusia itu jangan hanya kalian ketahui dulu dalam bentuknya. Karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu sebelum mengetahui dunia yang atau fungsi dan sebagainya, kita lihat dulu bagian-bagian dari organ-organ tersebut. Nah, ini yang dimaksud yang disebut dalam sistem organisasi kehidupan. Kalau diibaratkan dalam kelas misalnya ya, kalian mungkin di waktu di SD ya, karena di SMP belum pernah ketemu kita, lalu ada susunan organisasi di dalam kelas, mulai dari kepala sekolah, wali kelas, KM, wakil KM dan sebagainya, ditambah dibantu dengan seksi-seksi. Nah, hal itu kemudian itu berkumpul di dalam satu kelas yang disebut dengan kelas. Misalnya Ibu kebetulan wali kelas 7B, maka kelas 7B. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari pun sama, baik hewan, manusia maupun tumbuhan. Itu ada sistem organisasinya. Dari tingkatan yang terkecil sampai tingkatan yang tertinggi. Pak Ino, barangkali mana lihat organisasi kehidupan. Nah ini organisasi kehidupan. Itu ada yang disebut dengan makhluk hidup. Di mana setiap makhluk hidup itu mempunyai sistem organ. Di dalam sistem organ itu nanti terdiri dari beberapa organ dan ada organ terdiri dari beberapa jaringan dan jaringan terdiri dari beberapa sel. Nah ini dilihat dari yang tingkatan yang terkecil sampai terendah itu dari bawah sel, jaringan, organ, sistem organ makhluk hidup. Di dalam organisme atau makhluk hidup itu ada beberapa sistem organ. Di dalam sistem organ itu dibantu oleh dalam pekerjaannya dibantu oleh beberapa organ. Di dalam organ itu ada beberapa jaringan, di dalam jaringan pun ada beberapa sel. Nah ini kalau dilihat dari tingkatan baik dari yang terendah sampai yang tertinggi. Seperti misalnya makhluk hidup atau organisme ya, itu ada sistem organnya. Sistem organnya ada sistem pencernaan, sistem pernapasan dan sebagainya. Itu nanti akan Ibu jelaskan satu persatu ya. Kemudian ada organ kalau pada tumbuhan ada akar, batang, daun, jantung, paru dan sebagainya, yaitu kalau pada manusia. Jaringan, nanti ada jaringan epitel, xilem, flum, epidermis dan sebagainya. Bisa dipahami anak-anak? bisa. Ya, bisa. Nah, kita lihat satu persatu dulu dari yang terkecil, dari sel. Pak Ino, silakan. Nah, ini sel. Sel itu adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Di mana untuk melihatnya harus dibantu dengan mikroskop. Penemu utama atau pertama kali yang menemukan sel ada Robert Hooke yang ditemukan tahun 1665. Nah ini kalau diibaratkan bentuknya seperti ini ya.
Berikutnya Pak Ino. Kalau dilihat dari bagian-bagian sel, itu ada membran sel atau selaput sel, di mana di sini adalah merupakan fungsi utama dari terjadinya pertukaran zat ya, antara oksigen, makanan, sisa metabolisme, dan pembungkus sel. Kemudian ada inti sel, di dalam inti sel atau nukleus itu semua aktivitas kegiatan diatur di dalam inti sel. Yang ketiga ada sitoplasma, yang dimana di dalamnya ada organel-organel seperti ada ribosom. Kemudian di mana ribosom itu mempunyai fungsi untuk memproduksi protein sintesis. Kemudian ada mitokondria yang merupakan terjadinya respirasi sel, itu pernapasan ya. Respirasi itu pernapasan. Badan Golgi itu merupakan tempat ekskresi. Ekskresi itu pengeluaran ya. Kemudian RE, ada retikulum endoplasma. Yaitu tempat terjadinya sekresi protein dan lemak. Ada vakuola, ada yang berdenyut dan ada yang berupa makanan. Ini tempat pengeluaran sekaligus tempat pencernaan dan juga tempat terjadi tempat pencernaan. Kemudian ada kloropas, tempat zat warna, dan biasanya untuk kloropas hanya ada pada sel hewan ya Pak Yuno. Kemudian berikutnya lihat ini ada bagian-bagian dari sel tadi ya. Ada dinding sel, selaput plasma, nukleus. Sambil dilihat buku paketnya sayang ya. Kemudian ada RE tadi, RE itu apa? Retikulum endoplasma. Kemudian ada ribosom, ada sitoplasma, badan Golgi, mitokondria, vakuola, dan kloropas yang tadi sudah Ibu jelaskan satu persatu ya. Kemudian berikutnya. Bagian Pak Ino. Nah, tadi sel sudah selesai ya. Di mana sel itu adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Yang terdiri dari 3 bagian. Tadi apa saja? Masih ada yang ingat? Dari sel-sel tadi. Membran sel atau selaput sel, Ya, inti sel atau nukleus, ya, sitoplasma yang di Ya. dalamnya ada organel. ya betul ya. Udah berarti apa yang dijelaskan tadi masuk ya. Nah kemudian sel itu akan berkumpul satu sama lain antara sel-sel yang mempunyai bentuk dan mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Sel akan berkumpul membentuk satu jaringan. Nah ini kalau diperkirakan jaringan itu seperti ini ya gambarnya ya. Jadi jaringan itu adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Apa saja jaringan yang ada itu? Coba dilihat lagi, buka. Aino. Nah, jaringan itu kalau pada tumbuhan dengan hewan itu berbeda. Ya. Hewan hampir mirip dengan manusia, tetapi jaringan pada tumbuhan ada jaringan tersendiri. Yang pertama ada jaringan epidermis, yaitu merupakan jaringan yang paling luar. Melapisi permukaan akar, batang, dan daun. Biasanya tertutup serapat yang mempunyai fungsi untuk melindungi. Kemudian ada jaringan meristem, jaringan yang selalu muda karena sel-selnya selalu membelah, misalnya pada embrio. Kemudian ada pada ujung akar nanti biasa membelah, batang, kambium ya. Ada jaringan pemangkut yang terdiri dari silem dan flum. Mungkin kalian masih ingat pelajaran kelas 6 ya. Silem mempunyai fungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Kemudian nanti di daun akan terjadi proses fotosintesis pembentukan sari-sari makanan ya. Hasilnya nanti akan diangkut ke seluruh tubuh oleh flum, phloem. Mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Yang keempat ada penyokong, jaringan penyokong yaitu sel-sel yang dindingnya menebal dan keras, misalnya kulit biji ya.
Dan yang keempat ada jaringan parenkim, di mana jaringan dasar yang terdapat di antara jaringan lainnya. Ini mempunyai fungsi untuk menyimpan makanan. Pada daun parenkimnya, yaitu ada jaringan palisade dan bunga karang yang mengandung klorofil. Di mana klorofil itu salah satu syarat untuk terjadinya apa? Pada daun biasanya terjadinya Sintesis. fotosintesis. Tes. Berikutnya Pak Ino. Nah ini jaringan-jaringan yang ada pada tumbuhan. Ya, dimulai dari ada jaringan palisade, ada spongi, kemudian ada upper, kemudian ada stoma, dan gambar-gambar tersebut adalah merupakan bagian-bagian dari jaringan pada tumbuhan. Ya. Berikutnya. Nah ini ada jaringan epidermis, dimulai dari epidermis, ada kortek, ada endodermis, pericycle, ada pit, ada xilem, plum, root, rise, hair yang tadi sudah Ibu jelaskan ya satu persatu. Ini bagian-bagiannya gambarnya seperti ini. Ya. Berikutnya, kalau jaringan pada hewan itu berbeda dengan jaringan pada tumbuhan tadi ya. Kalau tumbuhan dimulai dari epidermis, kemudian ada parenkim, ada penyokong. Ya. Kalau pada hewan itu ada jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, ada jaringan ikat, dan ada penyokong atau penunjang. Kita lihat satu persatu, Pak Ino buka. Nah ini ada jaringan epitel. Jaringan epitel jaringan yang melapisi permukaan dalam dan luar tubuh atau organ. Di mana bentuknya ada yang berupa pipih, kubus, silinder. Jadi ini jaringan yang paling luar ya, melapisi permukaan dalam dan luar tubuh atau organ. Berikutnya, yang kedua ada jaringan otot, tersusun atas sel-sel otot yang lentur, ada otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Barangkali ada yang ingat pelajaran kelas 6 SD ya. Otot lurik itu mempunyai ciri-cirinya apa? Anak-anak barangkali ada yang bisa menjawab satu saja. Otot lurik. Ya, ada yang bisa, Nana? Berbentuk silinder. Otot lurik. Berbentuk silinder, betul ya? Terus? Bentuknya lurik ya, jelas ya, itu namanya lurik ya. Perbedaannya antara otot polos dengan otot lurik, kalau otot lurik bekerjanya di luar kesadaran kita ya. Kalau otot polos di bawah kesadaran kita atau atas perintah kita. Bentuknya kalau otot polos bergelendong ya, memiliki banyak apa namanya tuh Pak Ino? Memiliki banyak inti ya, inti sel. Nuklus tuh, ada nuklusnya. Kemudian ada otot jantung. Kalau otot jantung itu ada disebut dengan otot yang istimewa ya. Karena kalau dilihat dari bentuknya tergolong ke dalam otot lurik, tapi dari cara kerjanya tergolong ke dalam otot polos, yaitu bekerja terus-menerus di luar kesadaran kita. Ketiga, berikutnya, ada jaringan saraf. Tersusun atas sel-sel saraf ada dendrit, ada badan sel, akson, dan mielin atau sinapsis. Nah ini Ibu hanya garis besarnya saja, nanti akan kita bahas apa dendrit, apa badan sel dan sebagainya. Kita lanjut ke 4 ya. Ada jaringan ikat. Jaringan yang menghubungkan bagian tubuh dengan bagian tubuh yang lain, yaitu ada misalnya ada ligamen dan tendon. Tendon itu bisa kita lihat pada otot ya. Di pada otot itu nanti kita ada otot tendon itu yang menghubungkan otot dengan
bagian lengan ya, Ino. Kemudian yang kelima ada jaringan apa Pak Ino? Ada jaringan penyokong, yaitu jaringan yang mempunyai fungsi untuk memberi bentuk tubuh, melindungi tubuh dan menguatkan tubuh, di mana terdiri dari tulang rawan dan tulang. Tulang rawan yaitu tulang yang memiliki ini ya, yang sifatnya masih lembek. Ya. Lain halnya dengan adat yang disebut dengan tulang atau tulang sejati. Tulang sejati itu tulang yang sudah menjadi tulang sebenarnya, di mana proses pembentukan dari tulang rawan ke tulang sejati itu dalam istilah biologi disebut dengan osifikasi ya. Kemudian berikutnya. Nah tadi sudah sel sudah, jaringan sudah. Kalau saya tadi itu adalah kumpulan bagian terkecil dari makhluk hidup. Kalau jaringan itu kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Nah, jaringan pun akan berkumpul dengan yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama akan berkumpul. Membentuk satu kesatuan yang disebut dengan organ. Organ pada tumbuhan ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Kalau pada hewan dan manusia ada jantung, paru-paru, usus, dan lain-lain. Nah ini organ tidak akan mungkin bekerja sendiri-sendiri. Sehingga mereka membentuk satu kesatuan untuk bekerja, membentuk satu kesatuan yang disebut dengan sistem organ. Coba buka berikutnya Pak Ino. Nah ini sistem organ. Sistem organ adalah kerjasama berbagai sistem organ untuk mendukung satu fungsi di dalam tubuh. Misalnya sistem pernapasan atau respirasi organ apa saja yang ada di dalamnya. Ada yang bisa? Anak-anak di rumah ada yang bisa menjawab? Organ pernapasan terdiri dari apa saja? Mulut, Ya, hidung, hidung. Dari hidung masuk ke Paru-paru. hidung, dari hidung masuk ke paru-paru, tenggorokan, ya, terus ke Paru-paru. paru-paru. Jadi ada organ-organ tersebut yang bekerja sama ya, sehingga membentuk sistem pernapasan. Kemudian ada sistem pencernaan ya, atau digestif. Organ apa saja yang ada di dalam sistem pencernaan? Mulut. Apa? Mulut, mulai dari mulut ya, kemudian masuk ke Tenggorokan. kerongkongan, kerongkongan, tenggorokan. Kerongkongan ya. Kerongkongan. Kalau tenggorokan tadi Lambung. pernapasan ya. Kemudian masuk ke Iya. dalam lambung. Di dalam lambung terjadi proses pencernaan secara kimiawi, sisanya nanti akan dikeluarkan berupa apa? Berupa kotoran melalui apa? anus, Melalui anus ya. Kemudian ada sistem peredaran darah atau transportasi. Ini berkaitan dengan apa biasanya? peredaran darah, Ya, sistem peredaran darah biasanya berkaitan dengan apa? Transportasi, pengangkutan. Ya, apa namanya? ya, ada jantung ya. Kemudian nanti ada pembuluh vena, pembuluh balik dan sebagainya. Itu nanti akan dijelaskan lebih jelas lagi. Ini hanya garis besarnya saja dulu. Kemudian berikutnya. Nah, ini ada beberapa organ ya, sistem organ, ada organ ya. Ada kerongkongan, ada hati, ada usus besar, umbai, cacing, pankreas. Berarti ini adalah sistem organ apa? Sistem organ apa? Pencernaan. Pencernaan ya, mulai masuk mulut, kerongkongan, masuk ke dalam lambung, di mana di dalam lambung ada hati, ada pankreas, ada usus besar dan ada umbai cacing. Berikutnya. Nah, ini apa berarti organ apa ini? Sistem apa? Peredaran darah, Darah. Sistem apa? peredaran Peredaran darah, darah. Ya, sistem peredaran darah atau transportasi, ada jantung, ada pembuluh darah. Berikutnya. Ini apa berarti sistem apa?
Pernafasan. Sistem pernapasan mulai dari masuk ke hidung, tenggorokan, kemudian ke dalam paru-paru. Di mana di dalam paru-paru ada toraks, ada diafragma, ya, dan lain-lain ya. Nanti itu akan lebih jelas lagi. Berikutnya. Nah, jadi itu materi yang Ibu sampaikan untuk hari ini, dari mulai sel, jaringan, kemudian organ, sistem organ. Barangkali ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang Ibu berikan ini. Mana ini ya? Muhammad Arju, coba yang dari Ibu ya, dari 7B. Ini yang 7B, ranking 1 ya. Apa tadi yang dimaksud dengan sel? Kalau yang lain bisa langsung ini ya, boleh menjawab. Ya, jadi sel itu adalah bagian yang terkecil dari Ibu lagi yang menjawab. Ibu yang bertanya, Ibu yang menjawab ya. Kaliannya susah pisan ya. Udah ya. Jadi itu materi yang Ibu sampaikan hari ini. Barangkali ada yang tanyakan dari kalian? Ya, kalau tidak ada, Ibu akhiri dulu sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.